kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Baik kelas, di pertemuan kali ini ya, saya berharap bahwa teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat. Baik kelas, di materi di pertemuan kali ini adalah materi tentang project closure, yaitu penutupan proyek. Project closure atau penutupan proyek ini adalah merupakan akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Atau pada intinya bahwa tahapan penutupan proyek atau project closure ini adalah bagaimana memberikan laporan tentang hasil apa saja ya yang diperoleh dari serangkaian aktivitas-aktivitas proyek dari awal hingga akhir dari proyek tersebut dilaksanakan. Nah, bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Nah, apa tujuan project closure ini? Tujuannya adalah bahwa secara formal ini adalah bagian dari proses mengakhiri proyek ya dengan semua pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut. Jadi sebagai akhir dari proyek, maka adalah kegiatan yang disebut dengan penutupan proyek. Nah, tujuan lain dari project closure ini adalah mengakhiri penugasan bagi anggota tim dalam proyek tersebut. Nah, apa saja jenis-jenis penutupan proyek ini? Dalam penutupan proyek ini ada beberapa jenis dia ya dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Yang pertama ada penutupan proyek yaitu jenisnya normal ya. Di mana proses penutupan proyek ini adalah pengakhiran dari sebuah proyek yang dilakukan secara normal. Normal dalam arti kata di sini adalah bahwa proyek selesai sesuai dengan rencana awal. Nah, cakupan proyek berhasil dicapai dengan biaya maupun kualitas kerjanya dan jadwal yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Walaupun mungkin ya dalam proses pekerjaan proyeknya ada variasi-variasi ataupun modifikasi yang dilakukan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kerugian ataupun kendala-kendala teknis di lapangan. Nah, proyek yang telah selesai akan diserahkan kepada sponsor, lalu kemudian dirilis ya. Nah, tujuannya agar dapat digunakan oleh customer. Dan akhir proyek ini ditandai biasanya dengan adanya sebuah perayaan-perayaan ya, maupun pemberian penghargaan bagi pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh orang-orang yang terlibat. Nah, itu jenis proyek penutupan proyek yang pertama, normal. Yang kedua ini jenis penutupan proyeknya yang prematur. Nah, prematur adalah jenis penutupan proyek di mana penutupan proyek ini dilakukan pada saat-saat tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu di mana tim proyek mungkin dorong untuk menyelesaikan proyek tersebut lebih awal ya, lebih awal walaupun sebenarnya produk atau sistem mungkin belum mencakup semua fitur yang diharapkan ya. Secara perencanaan mungkin ya bahwa pekerjaan proyeknya belum sesuai dengan yang direncanakan di awal, namun harus segera diselesaikan. Mungkin saja ini ya bisa jadi karena adanya perubahan pembiayaan ataupun terjadinya beberapa risiko-risiko yang kemudian menjadi pertimbangan untuk menghentikan atau menyelesaikan proyek. Nah, risiko-risiko ini biasanya adalah risiko-risiko yang mungkin di awal sekali itu tidak dipertimbangkan dengan matang ya, maka memaksa bahwa proyek tersebut harus segera diselesaikan meskipun secara jadwal belum sesuai ya, belum sesuai, bahkan fitur-fitur proyeknya pun belum sesuai ya, sesuai dengan apa yang direncanakan di awal ya. Namun untuk menghindari kerugian terlalu besar lagi, proyek tersebut harus segera ditutup ya. Itu yang disebut dengan penutupan proyek prematur. Yang berikutnya adalah jenis penutupan proyek, yaitu yang disebut dengan perpetual. Perpetual ini adalah penutupan proyek yang dilakukan oleh karena
adanya perubahan ya, perubahan tujuan ataupun perubahan yang diinginkan oleh stakeholder, yaitu mungkin menambah beberapa fitur atau fungsional yang mungkin berbeda ya, berbeda sama sekali dengan yang direncanakan di awal. Nah, oleh karena itu proyek tersebut seolah-olah tidak berhenti ya, tidak berhenti, yang akibatnya proyek tersebut berujung pada perpanjangan waktu atau penambahan sumber daya yang diperlukan, sehingga terjadilah pertambahan biaya ya yang harus dikeluarkan oleh organisasi. Nah, oleh karena itu proyek tersebut ditutup dengan berbagai macam perubahan yang dilakukan ya, termasuk pada penambahan sumber daya maupun pembiayaan. Nah, jenis penutupan proyek yang berikutnya adalah proyek gagal ya. Bahwa proyek yang dilaksanakan tentu tidak selalu berhasil ya. Terkadang beberapa proyek memang akan kita temukan gagal ya. Nah, artinya secara umum proyek yang gagal ini biasanya diakibatkan oleh ketidaktersediaan cukup biaya, kemudian pengelolaan proyek yang tidak baik ya, kemudian atensi dari stakeholder yang tidak cukup bagi pelaksanaan proyek, sehingga beberapa proyek tersebut tidak bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal ya. Walaupun biaya, waktu, bahkan penjadwalan proyek sudah matang direncanakan di awal, namun nilai proyek atau pembiayaan proyek yang dikeluarkan ya untuk menyelesaikan proses proyek tersebut misalnya menjadi sangat lebih besar ya dibanding benefit yang akan diberikan dari proyek tersebut, sehingga memaksa pemilik proyek untuk menghentikan ya atau menutup proyek tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian yang cukup besar ya. Nah, biasanya proyek gagal ini terjadi memang oleh karena bagaimana penghitungan atau penetapan nilai-nilai proyek di awal ya, baik dari segi biaya, waktu, dan sumber daya itu tidak dihitung secara matang. Oleh karena itu pada saat proyek dilaksanakan maka timbullah masalah. Salah satunya adalah bagaimana benefit yang diharapkan ternyata tidak sebanding dengan pekerjaan proyek yang akan dikerjakan. Nah, jenis penutupan proyek yang lain adalah perubahan prioritas. Jadi, adanya penutupan proyek pada jenis ini dilakukan oleh karena adanya perubahan prioritas ya. Bahwa di awal mungkin sudah direncanakan dari segi biaya maupun penjadwalan waktu maupun sumber daya. Namun oleh karena adanya prioritas yang lain sehingga satu proyek bisa dihentikan untuk mengutamakan atau memprioritaskan ada proyek lain yang kemudian itu menjadi prioritasnya jauh lebih tinggi ya. Sehingga memaksa proyek yang sedang dijalankan atau direncanakan di awal itu dihentikan, kemudian dialihkan dari segi pembiayaan maupun sumber dayanya ke proyek lain yang mungkin memiliki prioritas jauh lebih tinggi dari proyek yang direncanakan di awal. Nah, bagaimana aktivitas penutupan proyek? Wrap up closure activity ya, menerapkan proses penutupan ya, mencakup beberapa kegiatan penyelesaian ya. Dalam aktivitas penutupan proyek ini ada beberapa aktivitas yang harus diselesaikan. Beberapa organisasi tentu membuat pengembangan atau list dalam proses penutupan proyek agar memastikan bahwa segala sesuatunya tidak ada yang terlewatkan. Nah, ada beberapa cakupan dari penutupan kegiatan proyek ini. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan penerimaan dari pelanggan, kemudian mengatur sumber daya, ya, melepaskan dan ke pengguna baru. Kemudian cakupan lain adalah menugaskan kembali anggota tim proyek yang sudah dipekerjakan sebelumnya pada proyek yang akan mendatang. Menutup akun dan melihat semua tagihan yang harus dibayar pada proyek yang sedang berjalan. Ya. Kemudian menyampaikan proyek yang telah selesai kepada pelanggan ya untuk memastikan apakah proyek tersebut sudah diterima atau tidak oleh si pelanggannya.
Dan yang terakhir adalah cakupan terakhir tentunya adalah membuat laporan akhir. Nah, laporan akhir ini merupakan menjadi bahan evaluasi juga untuk pelaksanaan proyek-proyek berikutnya maupun bagi stakeholder yang akan menerima proyek hasil pekerjaan proyek tersebut. Nah, beberapa workflow closure checklist ya yang disebutkan tadi, cakupan ini bisa kita buat checklistnya ya untuk mengantisipasi ataupun memastikan ya tidak ada aspek yang terlewatkan pada saat penutupan proyek, termasuk dalam model timnya, kemudian dari sisi vendor kontraktor, dari sisi pelanggannya maupun dari sisi peralatan. Nah, ini boleh dibuatkan list ya untuk kemudian memastikan apakah seluruh aspek pada proyek tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk membuat laporan akhir setelah pelaksanaan proyek ya, ini merupakan bagian yang salah satu memang bagian juga yang sangat penting ya. Tentu penting oleh karena laporan akhir ini akan memberikan informasi tentang bagaimana kinerja proyek yang sedang atau setelah dilaksanakan, yang tujuannya nanti akan menjadi pedoman ataupun menjadi acuan dalam memperbaiki kualitas proyek-proyek yang sama, yang mungkin sama ya di proyek-proyek berikutnya. Nah, ada cakupan-cakupan topik-topik yang kemudian ini menjadi bagian dari laporan akhir ya. Nah, hendaknya laporan akhir ini mengandung ringkasan eksekutif ya. Ringkasan eksekutif ini tentu mengandung tujuan proyek untuk pelanggan apakah terpenuhi atau tidak, kemudian apakah stakeholder merasa bahwa tujuan strategis mereka telah dipenuhi dari pelaksanaan proyek, apa reaksi pengguna terhadap kualitas pekerjaan proyeknya. Nah, ini di dalam summary atau ringkasan eksekutifnya ini harus diisi ya, harus dipenuhi dalam deskripsi ringkasan eksekutifnya. Yang kemudian dalam membuat laporan akhir harus terdapat ulasan dan analisis. Data dikumpulkan untuk mencatat sejarah proyek, kinerja manajemen, dan pelajaran yang mungkin bisa dipetik dari proyek tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proyek di masa yang akan datang. Nah, analisis memeriksa secara rinci penyebab yang mendasari munculnya masalah. Kemudian apa saja masalah yang dimunculkan, kemudian bagaimana keberhasilan mengatasi masalah tersebut. Nah, bagian analisis mencakup pernyataan-pernyataan singkat dan tentunya faktual dari pelaksanaan proyek. Misalnya, apa misi dan tujuan proyek, prosedur dan sistem yang digunakan seperti apa, lalu sumber daya organisasi yang digunakan seperti apa. Nah, inilah yang menjadi isi dari ulasan dan analisis. Berikutnya dalam laporan akhir juga harus memuat rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini biasanya merupakan tinjauan atau tindakan perbaikan utama yang harus dilakukan. Mungkin saja ya dalam pelaksanaan proyek yang berjalan ada beberapa kendala yang mungkin itu harusnya bisa diantisipasi. Tentu dalam laporan akhir ini bisa direkomendasikan ya. Apa kemudian tindakan perbaikan yang bisa dilakukan untuk proyek-proyek berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah dalam laporan akhir harus memuat pelajaran yang diambil ya dalam proyek tersebut. Adakah pelajaran yang bisa diambil? Tentu ini amat sangat penting ya karena laporan akhir itu yang saya sebutkan tadi harusnya bisa menjadi acuan ya dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan proyek di masa-masa yang akan datang. Nah, mungkin saja pelajaran yang didapat adalah bagaimana kontribusi yang paling berharga dari proses penutupan proyek ini. Mengingat proses evaluasi dan masukan dari pertemuan stakeholder, pelajaran yang dipetik ini harus secara ringkas dan jelas ditetapkan dalam laporan akhir. Yang berikutnya isi laporan adalah appendix atau lampiran. Nah, lampiran ini mencakup data-data cadangan ataupun rincian analisis yang memungkinkan orang lain untuk menindaklanjuti jika mereka mau memperbaiki hal-hal yang mungkin di pelaksanaan proyek sebelumnya dianggap sebagai kendala yang tidak perlu. Nah, kemudian dalam penutupan proyek
tentu juga ada perlu evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah evaluasi pasca implementasi. Nah, tujuan pasca implementasi dapat dilihat sebagai investigasi rinci tentang bagaimana manfaat yang dicapai oleh produk proyek dan umumnya dilakukan selama periode 6-8 minggu. Tinjauan ini melibatkan analisis rinci dari dokumentasi proyek, wawancara dengan stakeholder, pembuatan laporan yang komprehensif ya, jadi tidak parsial. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki apakah tujuan dari kasus bisnis telah terpenuhi dan untuk mengidentifikasi pelajaran yang didapat dari pelaksanaan proyek tersebut dalam rangka perbaikan di proyek-proyek di masa yang akan datang. Nah, apa tujuan dilakukannya evaluasi pasca implementasi ini? Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana sebenarnya performa kerja tim, anggota tim, dan manajer proyek selama proyek tersebut dikerjakan. Karena ini amat sangat mendukung data atau informasi yang kemudian bisa digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan proyek tersebut, yang kemudian bisa menjadi pedoman untuk pelaksanaan proyek-proyek yang sebelumnya, yang sesudahnya maksudnya, dalam rangka meminimalisir terjadinya kerugian, penekanan kos yang tidak penting, kemudian meminimalisir terjadinya kendala-kendala baik dari sisi tim proyek maupun dari sisi sumber daya lain. Nah, dalam evaluasi tim, evaluasi tim ini penting oleh karena kita perlu mengevaluasi kinerja yang sangat penting dalam rangka mendorong perubahan dalam perilaku dan untuk mendukung pengembangan karir individu dalam pekerjaan proyek yang tujuannya ini akan menjadi perbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran organisasional Artinya kita harus melihat bagaimana efektivitas dari sebuah tim proyek dalam mengerjakan sebuah proyek untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian baik dari sisi pembiayaan maupun penjadwalan dan kualitas pekerjaan. Nah, evaluasi mengimplementasikan pengukuran terhadap kriteria tertentu. Pengalaman dari tim tentu akan menguatkan bahwa sebelumnya dimulai sebuah proyek kriteria harus ditetapkan agar menjadi standar budaya organisasi yang didukung dan batasan-batasan yang ada sehingga efektivitas dalam proses evaluasi itu bisa didapatkan. Nah, sebelum evaluasi tim proyek bisa efektif dan berguna, maka minimum kondisi harus ada sebelum proyek dimulai Artinya harus ada antisipasi yang diperkirakan dalam mengatasi terjadinya nanti ada perubahan-perubahan tertentu di dalam pelaksanaan proyek. Nah, beberapa kondisi khas misalnya yang bisa kita rangkum dalam sebuah bentuk pertanyaan, misalnya apakah standar untuk mengukur kinerja ada? Nah, karena kalau tidak ada, tentu kita sulit untuk mengukur apakah kinerja dari tim ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Maka harus ada standar. Misalnya, kalau tidak ada, apa yang dilakukan? Kalau ada, apa yang harus dilakukan? Kemudian, apakah sasarannya jelas bagi tim dan individu? Maksudnya di sini, apakah tim dan individu memahami apa yang akan dikerjakan? Yang seluruhannya itu akan menuntun ke konsekuensi positif dalam pekerjaan proyek. Nah, bentuk pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah tanggung jawab individu dan tim dan standar kinerja yang diketahui oleh semua anggota tim? Nah, artinya, jangan sampai kita menetapkan standar, namun individu ataupun tim proyek tidak memahami standar yang kita tetapkan tadi, sehingga tidak ada parameter bagi tim untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing yang kemudian itu menjadi patokan bagi tim maupun anggota individu untuk mengerjakan atau mengeksplor aktivitas-aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan proyeknya.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah penghargaan tim memadai? Nah, tentu ini ya perlu adanya penghargaan ya agar tim juga bekerja lebih maksimal dan tentunya mereka memahami bagaimana bekerja secara tim ya. Artinya bersinergi antara individu dengan individu yang lain, tim yang satu tim dengan tim yang lainnya ya dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sebuah proyek. Kemudian apakah jalur karir yang jelas bagi manajer proyek yang sukses? Nah, artinya jangan sampai ini sebenarnya untuk memastikan jangan sampai ada manajer proyek yang sebenarnya dia punya kualitas bagus namun tidak ada jalur karir yang benar. Misalnya bagaimana pemberian insentif yang diperhatikan ataupun fasilitas atau reward lain yang kemudian itu menambah semangat ataupun menambah inisiatif yang positif terhadap pekerjaan proyek-proyek. Kemudian ada pertanyaan apakah tim diberdayakan untuk mengelola kesulitan jangka pendek. Jadi di sini yang disebutkan tadi inisiatif dari tim tadi ya. Bahwa kalau pengelolaan proyek itu amat sangat bagus, tentu diharapkan bagaimana tim itu mampu mengeksplor ya bagaimana kemudian mengamati atau mengatasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan ya dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya kerugian oleh karena adanya kendala-kendala ataupun perubahan-perubahan yang terjadi selama pekerjaan proyek. Kemudian evaluasi tim harus melampaui waktu, biaya, dan spesifikasi ya. Apakah ada kriteria di luar kriteria kendala penciptaan kiriman proyek akan menjadi tempat yang baik untuk dimulai. Jadi evaluasi tim ini tentu tidak hanya membicarakan soal waktu, biaya, dan spesifikasi, namun ada kriteria-kriteria lain yang kemudian itu diharapkan ya tidak menjadi kendala dalam proses pengerjaan proyek. Nah, dalam penilaian individu, organisasi menggunakan berbagai metode ya, biasanya ya untuk meninjau kinerja individu pada sebuah proyek. Nah, secara umum metode peninjauan pusat kinerja individu pada keterampilan teknis dan sosial itu biasanya dibawa ke proyek dan tim. Nah, beberapa organisasi hanya mengandalkan diskusi informal ya antara manajer proyek dan anggotanya ya. Cukup sampai di situ. Namun organisasi lain mengharuskan manajer proyek untuk menyerahkan hasil evaluasinya itu secara tertulis ya, yang kemudian menggambarkan dan menilai kinerja individu pada sebuah proyek. Jadi tidak hanya diskusi informal antara manajer dan anggotanya, namun harus ada informasi tertulis ya. Nah, banyak organisasi menggunakan skala penilaian yang mirip dengan survei evaluasi tim, ya, di mana manajer proyek memberikan peringkat individu sesuai dengan skala tertentu, misalnya skala 1 hingga 5, ya, pada sejumlah dimensi kerja yang mungkin saja relevan, misalnya seperti kerja tim, hubungan pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan penilaian individu, ya, terlepas dari berbagai metode lah, manajer proyek perlu duduk dengan masing-masing anggota tim dalam rangka mendiskusikan kinerja masing-masing ya. Nah, berikut ini bisa menjadi beberapa tips ya umum untuk melakukan tinjauan kinerja individu. Yang pertama, selalu memulai proses dengan meminta individu untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap proyek. Jadi perlu ya kita melibatkan mereka untuk menilai kinerja masing-masing. Yang kedua, sebisa mungkin hindari menggambar pembandingan dengan anggota tim lainnya ya, karena ini akan bisa menimbulkan tanggapan negatif ya terhadap tim-tim yang kemudian itu akan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, yang dilakukan harusnya adalah menilai individu dalam hal standar dan harapan yang kemudian telah ditetapkan di awal. Jadi menilai apa yang dikerjakan oleh individu dengan apa yang ditetapkan di awal pekerjaan proyek. Nah, ini disebutkan tadi bagaimana kita melibatkan mereka untuk mengevaluasi kontribusi individu terhadap proyek yang dilaksanakan. Nah, ketika harus kritis, fokuskan kritik pada contoh-contoh perilaku. Ya, misalnya ya dari pada individu secara pribadi. Misalnya jelaskan secara spesifik bagaimana perilaku individu tersebut akan mempengaruhi kinerja proyek.
Kemudian bersikaplah konsisten dan adil ya dalam memperlakukan terhadap semua anggota tim ya. Jadi masing-masing tim dianggap sama ya. Kemudian dianggap bagaimana mereka diupayakan agar merasa memiliki proyek yang sedang dikerjakan ya. Kemudian perlakukan peninjauan hanya sebagai satu titik dalam proses yang sedang berlangsung. Jadi jangan melebar ke mana-mana ya. Fokus pada proyek yang sedang dikerjakan dan fokus pada titik ataupun proses yang kemudian proses tersebut sedang berlangsung ya, bukan proses yang kemudian akan berlangsung ataupun yang belum tahu kapan dilaksanakan. Artinya fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi agar anggota tim juga memahami bahwa masalah yang sedang dibicarakan itu adalah masalah yang sedang berlangsung saat ini, yang kemudian itu akan memberikan pemahaman kepada masing-masing anggota tim bahwa perlakuan anggota tim itu akan mempengaruhi kinerja dari sebuah proyek. Apakah proyek tersebut akan berkualitas atau tidak? Apakah proyek tersebut akan mengalami kerugian atau tidak? Nah, itu tergantung kepada bagaimana perilaku masing-masing anggota tim. Baik, kelas, demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini ya, untuk materi tentang penutupan proyek atau project closure ya. Jika ada masih yang kurang jelas, teman-teman silakan ditanyakan pada aktivitas pertemuan ini. Baik, kelas, materi ini saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.